Halo semuanya, saya Elin Teresa Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai opini audit. Yang pertama, pengertian opini audit. Opini atau pernyataan pendapat merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dan diberikan atas pertimbangan profesional akuntan yang telah diatur dalam SPAP. Auditor mempunyai fungsi meningkatkan mutu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada masyarakat, yaitu dengan cara melaksanakan audit atas kewajaran laporan keuangan ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ada 5 jenis opini yang bisa diberikan oleh auditor setelah selesai melakukan pengauditan atas laporan keuangan perusahaan klien. Jenis opini audit yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan oleh auditor setelah menyelesaikan prosedur audit sesuai dengan standar auditing dan tidak ditemukan adanya pembatasan dalam lingkup audit. Tidak ada pengecualian yang signifikan tentang kewajaran dalam penyesuaian laporan keuangan dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, antara klien, pemakai informasi keuangan maupun oleh auditor. Pendapat wajar mempunyai arti bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkapnya informasi. Pendapat ini juga tidak terbatas pada jumlah rupiah dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, tetapi juga berdasarkan ketetapan penggolongan informasi. Opini yang kedua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan oleh auditor sesuai dengan standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan, tetapi laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Apabila terdapat hal yang memerlukan penjelasan, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelasan. Paragraf penjelasan dicantumkan setelah paragraf pendapat. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan antara lain sebagai berikut. 1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pelaporan auditor independen lain. 2. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh profesi atau pihak yang berwenang. 3. Laporan keuangan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material. 4. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 5. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi. Opini yang ketiga yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Dengan pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat ini diberikan apabila tidak ada bukti yang kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kedua yaitu auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum dan berdampak material tetapi mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai walaupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Opini keempat yaitu pendapat tidak wajar. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika lingkup auditnya tidak dibatasi, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika pendapat ini diberikan, berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pemakai informasi keuangan.
Opini yang terakhir yaitu tidak memberikan pendapat. Salah satu faktor yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah adanya pembatasan terhadap lingkup audit, baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tentang kewajaran laporan auditnya dan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan kliennya. Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat ini dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dan dari prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat yang tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor boleh memberikan pendapat tidak penuh, yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan oleh lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor tidak memadai auditor memberikan pendapat, maka ada 3 hal yang dapat dilakukan auditor, yaitu pada paragraf pengantar, auditor mengubah frasa dari kami telah mengaudit neraca perusahaan menjadi kami telah membuat perikatan untuk mengaudit neraca perusahaan. Kedua, pada paragraf lingkup audit tidak dicantumkan dalam laporan audit karena pembatasan terhadap lingkup audit mengakibatkan auditor tidak dapat menyatakan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan. Yang ketiga, dalam suatu paragraf dijelaskan tentang alasan yang menyebabkan auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Sekian, terima kasih.